Hai sobat anime, apa kabar semua? Semoga kalian sehat-sehat saja. Kali ini Mimin akan membahas bocoran Swallowed Star episode 167 yang akan tayang di hari Selasa depan. Pada saat ini Luo Feng berencana untuk pergi ke kota kekacauan utama. Tempat terbaik untuk mendalami hukum alam semesta dan mempelajari rahasia tablet 9 alam semesta. Ia tahu ini bukan perjalanan singkat, diperlukan ratusan tahun untuk benar-benar memahami semua hukum luar angkasa. Masalah utamanya kini adalah poin untuk membeli volume keempat teknik coretan ruang waktu dan terus berkembang. Dia membutuhkan 1 juta poin, tantangan besar yang membayangi pikirannya selama berbulan-bulan di perjalanan. Akhirnya sebuah surat digital masuk ke sistem komunikasinya. Surat itu menawarkan misi dengan hadiah poin terbesar yang pernah ditawarkan untuk level penguasa domain hingga 2 juta poin. Tapi misi ini tidak seperti biasanya, terdiri dari 4 level, setiap tahap memiliki tantangan dan batas minimum penyelesaian. Jika gagal di satu level misi akan langsung berakhir. Level pertama mengharuskannya menindak 18 eksekutif organisasi perdagangan budak api angin. Dengan hukuman yang sepenuhnya ada di tangannya, Luo Feng menyadari bahwa misi ini lebih dari sekedar kekuatan. Dia harus membuat keputusan moral strategis dan logis yang tepat. Kini dia harus mempersiapkan diri, karena langkah misi besar ini akan menentukan segalanya. Luo Feng menerima misi dengan imbalan poin tertinggi sepanjang karirnya. Namun bukan nilai itu yang membuatnya tergerak. Setelah mempelajari targetnya organisasi angin api, ia merasa jijik. Organisasi ini menjalankan bisnis perbudakan dan penyiksaan untuk hiburan kaum elit, termasuk bangsawan dan anak-anak penguasa yang menyimpang. Kejahatan mereka begitu keji, dari memperbudak anak-anak hingga aksi kanibalisme. Misi ini bukan lagi soal reputasi atau penghargaan, tapi soal membasmi akar kebejatan demi kemanusiaan. Target Luo Feng adalah 18 eksekutif organisasi. Semua tersebar di berbagai planet dengan Pansi sebagai pimpinan paling kuat. Dia menyusun rencana perburuan dimulai dari planet Bas. Dia mendarat diam-diam bersama Dylan yang menyaksikan ribuan budak dipaksa bekerja tanpa belas kasih. Luo Feng memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Ini adalah pertempuran abadi dan ia akan menghancurkan organisasi ini satu persatu. Dengan kekuatan roh ia mulai melacak musuh, dan Dylan walau dilarang tetap mengikutinya dari belakang. Sementara itu di desa kayu besar yang damai, tragedi menimpa 10 kapal cakra merah angin datang menuntut hukuman karena desa gagal memenuhi kuota ramuan. Sebagai ganti mereka mengambil sepertiga warga sebagai budak. Tangis dan jeritan pecah saat jutaan orang digiring tanpa ampun. Seorang pemuda bernama Dragon Law nekat melawan, tapi ditangkap dengan mudah. Kepala suku pun dibunuh di depan semua orang sebagai peringatan. Tak ada yang berani menantang, namun harapan datang saat 2 sosok misterius turun dari langit. Luo Feng dan Dylan muncul dengan kekuatan menggetarkan. Dalam sekejap, Luo Feng memusnahkan seluruh pasukan angin api dengan satu serangan mematikan. Penduduk desa sujud memujanya sebagai penyelamat, tapi bagi Luo Feng ini hanyalah awal dari perjalanan panjang. Musuh yang lebih besar masih menanti di kegelapan alam semesta dan misinya belum selesai. Setelah Luo Feng dan Dylan itu pergi, rasa takut kembali menyelimuti suku kayu. Mereka yakin balas dendam dari Istana Iblis akan datang cepat atau lambat. Namun suara misterius menyampaikan pesan kepada Dragon Law, Istana Iblis akan dihancurkan. Harapan kembali menyala meski pertanyaan besar menggantung di benaknya. Sementara itu di Istana Iblis yang megah, kepanikan melanda. Klaus, salah satu eksekutif tertinggi organisasi angin api, menyadari ancaman besar datang menghampirinya. Ketika pasukannya menemukan bahwa 2 sosok telah menyusup dan membantai penjaga mereka. Sebelum mereka bisa kabur, langit dipenuhi bila emas yang menebas semua kapal pelarian. Hanya kehancuran yang tersisa di udara. Di tengah kehancuran itu Luo Feng dan Dylan muncul melayang di langit seperti dewa kematian. Klaus yang sebelumnya arogan langsung berlutut dan memanggil mereka yang abadi. Semua orang mengikuti tunduk dalam ketakutan. Hari itu Istana Iblis yang telah menindas jutaan makhluk runtuh tanpa ampun. Klaus, pemimpin kejam dari organisasi angin api, berlutut dengan wajah penuh ketakutan saat menghadapi Luo Feng. Ia mencoba menyuap dengan saham dan koneksi ke pangeran kuat dari alam semesta Ganwu, berharap bisa menyelamatkan diri.
namun Luo Feng tak terpengaruh. Dengan tenang dan tegas ia menyatakan tujuannya datang ke planet Bas untuk menghakimi Klaus. Luo Feng mengumumkan bahwa hanya 5 dari ribuan penghuni Istana Iblis yang dianggap tak bersalah, dan sisanya dijatuhi hukuman mati. Ketika mereka mencoba melarikan diri, Luo Feng mengurung semuanya dalam dunia pedangnya. Lautan bila emas berputar membentuk labirin kematian, tak ada yang bisa lolos. Klaus yang menyaksikan pembantaian itu dengan tubuh gemetar, dia mencoba kabur tapi kekuatan dunia pedang membuatnya tak berkutik. Setelah semua selesai dan hanya dia yang tersisa, Klaus kembali berlutut memohon nyawanya, tapi Luo Feng dingin dan tanpa ampun menebasnya hingga hancur. Tak lama kemudian perusahaan alam semesta virtual tiba dan mengambil alih planet Bas, memastikan 5 orang yang selamat diamankan. Luo Feng dan Dylan pun pergi. Kapal mereka melesat ke angkasa. Dylan menyadari bahwa semua ini telah disiarkan langsung ke seluruh alam semesta. Dia melanjutkan ke planet Futi dan mengubahnya menjadi ladang pembantaian. Benedik penguasa planet itu disiksa hingga meregang nyawa bersama lebih dari 36.000 pengikutnya. Dilanjutkan ke planet Yue di mana eksekutif Leka juga menjadi korban kebrutalan Luo Feng. Dia tak menyisakan siapapun kecuali 1 orang yang dianggap tidak bersalah. Hingga hari ke-26, Luo Feng telah menghabisi lebih dari 1 juta nyawa dan membunuh 16 dari 18 eksekutif organisasi angin api. Semua ini dia lakukan dengan satu prinsip: hanya mereka yang bersalah yang akan dihukum. Luo Feng berlanjut di planet Wei Peng, tempat tinggal Palimande eksekutif ke-17. Dia dikenal lebih halus dibanding eksekutif lainnya. Palimande tetap menerima nasib yang sama. Luo Feng tak menggubris pembelaannya, karena menikmati hasil dari kekejaman tetaplah sebuah dosa. Tanpa ragu pedang Luo Feng membelah tubuhnya menjadi 2. Kini satu nama terakhir, dia adalah Pan Si, pemimpin tertinggi organisasi angin api. Pan Si bukan sekedar musuh terakhir, ia adalah simbol utama dari kejahatan yang harus ditumbangkan. Dylan dan Luo Feng bersiap menghadapi pertarungan pamungkas. Dengan tekad bulat mereka melesat menuju Bein Eng, tempat di mana Pan Si tinggal.